Hai, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Anto dan saya Irfan. Masih di Lens Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan produk lens Freeform Starter dan Freeform Dojo. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita akan membahas Freeform Starter dan juga Dojo ya Mas ya. Dan untuk kedua jenis ini layaknya seperti lensa-lensa sebelumnya, yaitu progresif, tapi masuk kategorinya optimal clarity, clarity dan juga regular ya kelasnya. Untuk itu kita akan jelaskan dulu apa itu progresif ya Mas ya. Progresif yaitu suatu lensa yang mengcover untuk penglihatan jauh, baca hingga menengah dan komputer. Tapi karena terbagi-bagi beberapa fokus Mas, jadi akan menimbulkan sedikit abrasi ya Mas ya. Di bagian tepiknya. Dan juga ini mengakibatkan mungkin agak sulitnya dalam beradaptasi. Ya, dan berikutnya kita akan menjelaskan teknologi yang ada pada Freeform Dojo dan Freeform Starter. Baik, saya akan jelaskan dulu teknologi Freeformnya ya, yaitu suatu teknologi digital dengan tujuan untuk memfokuskan penglihatan menjadi lebih presisi, meningkatkan ketajaman kontras dan juga intensitas warna Mas. Nah, untuk Freeform ini menggosokkannya di bagian belakang Mas, atau juga back surface atau F2. Nah, ini menghasilkan efek lubang kunci karena dia penggosokannya dari titik ke titik, door to door Mas. Jadi sistem digital ya Mas. Nah, kemudian dari proses penggosokan di bagian belakang tersebut memberikan efek lubang kunci. Mas. Nah, efek lubang kunci sendiri adalah efek yang terjadi karena penggosokan lensa dilakukan di belakang lensa atau teknologi back surface tadi, sehingga terjadilah efek lubang kunci yang menjadikan penglihatan menjadi lebih luas 10 sampai dengan 15% dibanding lensa konvensional. Nah, untuk teknologi berikutnya selain teknologi Freeform adalah desain optimal clarity. Nah, optimal clarity adalah lensa progresif Freeform yang berorientasi pada tajam penglihatan yang optimal sehingga dapat diraih penglihatan yang alami dan kejelasan yang tinggi. Nah, di dalam kelas optimal clarity ini terdapat subkelas reguler dan premium. Bedanya premium dan reguler di sini di masa garansinya. Kalau misalnya kategori premium garansi coatingnya 24 bulan, 2 tahun ya. Nah, untuk yang reguler itu garansi coatingnya 12 bulan atau 1 tahun. Nah, untuk yang premium di produk optimal clarity hanya ada 2, expose dan intercon. Dan untuk di reguler ada Minister, Forina, Dojo, dan Starter. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai Freeform Minister dan Forina. Betul, dan Mas. saat ini kita akan tuntas mengenai Freeform Dojo dan Freeform Starter. Baik, tadi kan Mas Anto sudah menjelaskan semua teknologi yang ada pada kedua lensa ini ya. Berikutnya saya juga akan menjelaskan nih Mas mengenai fitur yang ada pada kedua lensa ini, tapi setelah cuplikan berikut ya. Kita mulai dari fitur dari lensa starter ya. Oke, untuk lensa starter ini yaitu teknologi Freeform progresif yang dirancang untuk mengoptimalkan penglihatan dengan kombinasi resep yang sederhana. Nah, spesifikasinya yaitu cocok untuk ukuran sederhana seperti yang tadi saya sebutkan, cocok untuk pengguna lensa progresif lanjutan yaitu sudah pernah pakai sebelumnya, tersedia untuk koridor 14 dan juga 18, tersedia indeks 1,5, 1,6 dan juga 1,67, beserta fotokomik untuk lensanya indeks 156 Mas. Nah, seperti halnya lens pada umumnya, dia memiliki coating Super Trans 3 yang digaransi selama 12 bulan. Ya, lensa ini lebih mengoptimalkan bagi seseorang yang sudah pernah memakai lensa progresif.
seperti tampak gambar di depan ya. Ini itu seperti pandangan lensa progresif pada umumnya. Karena dia sudah pernah memakai, jadi dia sudah bisa beradaptasi dalam penggunaannya. Untuk penglihatan jauhnya lebih jelas ya, untuk bacanya juga dia lebih jelas. Seperti itu. Lensa ini sangat terjangkau dan juga dapat mencakup semua kalangan. Jadi baik menengah ataupun mid ke bawah bisa mencakup customer pengguna starter ini ya Mas. Ini diarahkan untuk konsumen yang sangat-sangat mempertimbangkan harga. Betul, tapi mungkin dengan kualitas yang cukup baik ya Mas pastinya. Jadi walaupun harganya hemat, tapi untuk kualitas dan desainnya ini udah cukup bagus. Sudah menggunakan tadi teknologi freeform dan desainnya optimal clarity. Nah, selanjutnya kita akan masuk membahas mengenai fitur-fitur Freeform Dojo. Nah, Freeform Dojo ini adalah sebuah lensa dengan teknologi freeform ya, yang dirancang untuk mengoptimalkan penglihatan. Dan lensa ini juga dapat dipadukan dengan resep yang sudah mulai kompleks ya, sudah mulai agak tinggi. Kalau tadi di Freeform Starter itu untuk ukuran yang simple dan sederhana. Nah, kalau di Freeform Dojo ini sudah cocok untuk ukuran yang sudah mulai kompleks. Seperti adanya kombinasi spheris dan silinder. Kemudian untuk spesifikasi dari Freeform Dojo, seperti tadi disebutkan, ini cocok untuk ukuran RX yang sudah mulai kompleks. Kemudian juga tersedia East dan West ya, untuk kategori jenis desainnya. Jadi ada dua pilihan yang nanti diasumsikan berdasarkan posisi pakai dan letak frame pada pemakaian hidung ya. Iya betul. Terutama ya. Kemudian mempengaruhi Vortex ya Mas ya. Mempengaruhi Vortex distance tentunya. Kemudian untuk koridornya tersedia di koridor 14 dan 18. Untuk ketersediaan materialnya mulai dari 15, 157 UV 420 high impact ya. Kemudian ada 16, 167 dan sampai dengan 174. Untuk pilihan lensa jenis fotokromik ya, lensa berubah warna ada indeks 15, 156 dan 16. Kemudian juga untuk lapisan coatingnya seperti standar produk lens lainnya, ini menggunakan lapisan coating Super Trans 3. Dan untuk Freeform Dojo ini adalah memiliki memiliki dua jenis kategori, yaitu East dan West. Nah, untuk East ini dirancang untuk kontur hidung tipe Asia. Sedangkan West dirancang untuk kontur hidung yang cukup tinggi ya, atau sedikit mancung gitu. Nah, bisa diarahkan menggunakan desain yang West. Tapi kalau misalnya teman-teman di optik tidak secara spesifik mencantumkan East atau West, jadi pihak lab akan membuat secara standar itu dengan desain yang East ya. Jadi karena lensa ini dipengaruhi oleh jarak vertex distance ya. Nah, ini hal optimalnya, keoptimalan powernya akan lebih maksimal. Kemudian dengan Freeform Dojo, penglihatan akan selalu tajam pada semua ukuran dan semua jarak nih Mas. Baik, kita tadi sudah membahas mengenai fitur-fitur dan keunggulan dari Freeform Starter dan Freeform Dojo. Nah, sepertinya kita akan selanjutnya akan membahas mengenai ketersediaan material, koridor, dan lapisan coatingnya serta garansinya pastinya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan lebih jauh, kita akan jeda setelah berikut ini ya. Hai, masih bersama kami di Lens Channel ya. Terima kasih masih mengikuti kita dari awal sampai sekarang ya. Sebuah lensa tidak komplit jika kita tidak bahas tuntas seutuhnya ya Mas ya. Layaknya lensa progresif, yang perlu kita bahas pastinya satu desainnya, teknologinya itu sudah kita bahas. Berikutnya akan kita bahas perihal koridor, material dan coating pastinya ya. Untuk itu saksikan terus kita ya. Baik, kita mulai pembahasan dengan koridor dulu ya Mas ya.
Ya, koridor itu untuk pada lensa starter 2 dan juga freeform dojo ini terdapat dua jenis koridor ya Mas, yaitu koridor 14 dan juga koridor 18. Nah, jangan lupa untuk tiap-tiap koridor itu memiliki kelebihannya masing-masing. Adapun koridor memiliki pengaruh posisi area baca pada lensa progresif, dan juga semakin besarnya koridor maka semakin besar juga jarak medium. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk lebih menggali informasi ya, kebutuhan dari konsumen itu seperti apa. Ya. Jadi apakah dia memerlukan yang koridor cukup panjang atau cukup ingin beradaptasi dengan bacanya yang lebih cepat atau apa, yang koridornya lebih rendah atau sebagainya. Nah, itu di sini teman-teman harus mengetahui kebutuhan konsumen juga ya Mas ya, atau juga kacamata lamanya seperti apa koridornya. Tidak dirubah secara drastis ya dari kacamata lama, koridornya jenis koridor apa, nah itu bisa menjadi acuan untuk rekomendasi untuk koridor yang perlu digunakan ya. Iya betul. Kemudian kita kan sudah bahas koridor, kemudian kita akan bahas mengenai material. Material yang ada pada kedua lensa ini Mas. Kita mulai dari starter dulu ya, memiliki keragaman indeks bias 15, 16 dan juga 167. Sedangkan untuk dojo Mas memiliki indeks bias 15, 157 high impact UV 420, 16, 167 dan juga 174. Nah, untuk lensa dojo ini varian materialnya cukup lengkap ya Mas ya. Jadi kalau tadi starter hanya beberapa item aja, di dojo betul. Lebih lengkap ya. Lebih lengkap semuanya, dan kita nilai dari 157 high impact UV 420 nih Mas. Untuk jenis lensa ini dia sangat cocok untuk bahan frame nilon dan juga bor atau rimless Mas. Karena dia tahan benturan. Karena memiliki tahan benturan. Walaupun indeks biasa dia terbilang di bawah kecil ya, agak kecil ya, tapi kekuatannya udah cukup baik. Dan karena dia mengadopsi juga UV 420, sehingga lensa ini cocok untuk digunakan pada lensa komputer Mas. Jadi cocok untuk perlindungan sinar biru yang tidak baik. Seperti di contoh di depan nih Mas, ada perbandingan demo lens mengenai lensa 157 high impact UV 420 dengan lensa konvensional Mas. Nah, perbedaannya kalau lensa konvensional itu jika di center dengan center UV Mas, dia akan semua sinar yang kurang baik diteruskan semuanya. Sedangkan untuk lensa 157 high impact UV 420, sinar-sinar yang tidak baik dipantulkan kembali, dan sinar yang baik seperti sinar biru turquoise itu akan masuk ke dalam mata, yang dapat mempengaruhi siklus tidur kita Mas. Itu ada sisi manfaatnya juga ya. Ada sisi baiknya, dan juga meningkatkan mood dan juga meningkatkan konsentrasi pastinya. Nah, pada lensa ini pada lensa kedua di dojo. Iya, di dojo ya, dojo dan juga starter. Kalau starter sih 167. Untuk dojo 167 dan juga 174. Dia memiliki daya tahan paling kuat dan juga tahan terhadap suhu panas yang sangat baik Mas. Nah, jadi perlu diinformasikan juga ke konsumen ya teman-teman mengenai semakin tinggi indeks biasanya itu semakin kepadatan bahan material lensa semakin padat, jadi efeknya akan memberikan ketipisan pada lensa tersebut. Nah, untuk kedua lensa ini materialnya berasal dari MR10 Mas. MR10. Jadi tidak perlu khawatir tentang ketahanan terhadap panas ya Mas ya, terhadap kalor. Nah, berikutnya material fotokromik Mas. Fotokromiknya untuk ketersediaan di freeform starter dan freeform dojo ini juga memiliki varian lensa fotokromik yang sedikit berbeda ya. Iya. Kalau pada freeform starter ini memiliki fotokromik indeks 156. Ini warna abu-abu saja untuk ketersediaannya. Sedangkan pada freeform dojo memiliki fotokromik dengan varian yang lebih lengkap ya, mulai dari indeks 15, 156 dan 16. Dan pilihan warnanya juga ada dua, perubahan warna grey dan brown. Kemudian mengenai lapisan coatingnya ya. Untuk lapisan coatingnya di sini kita menggunakan Super Trans 3 ya, seperti standar produk lens yang lainnya.
ini terdiri dari external super hydrophobic, anti-static, light control, dan ultratop. Betul. Untuk di lapis yang pertama ini ada extreme super hydrophobic. Ialah layer atau lapisan yang membuat Super Trans 3 ini menjadi licin dan membuat saat proses membersihkan lensa jadi lebih mudah. Nah, kemudian ada lapisan juga anti-static ya, yaitu berfungsi sebagai atau membuat debu atau kotoran itu tidak mudah melekat dan lebih jernih ya pada bagian lensa ya. Nah, menjadikan penglihatan yang lebih jelas tanpa kabut partikel debu yang menutupi permukaan kacamata kita. Dan selanjutnya juga lapisan light control ya, yaitu berfungsi untuk mengurangi pantulan sehingga lensa yang terlihat menjadi lebih bersih, lebih jernih dan bebas silau sehingga tidak terlihat oleh orang di sekitar kita. Kemudian juga ada lapisan ultratop ya, yaitu membuat lensa lebih tahan terhadap goresan, tidak mudah rusak, dan memberikan penglihatan yang lebih jelas untuk periode yang lebih lama, jadi lebih awet nih nanti. Baik Mas, tadi kan sudah menyebutkan lapisan-lapisan dari coatingnya ya Mas ya. Nah berikutnya saya akan menjabarkan tentang waranti dari coating lensa ini ya. Untuk masa garansi coating lensa Freeform Starter dan juga Dojo ini, karena dia masuk kategori Optimal Clarity reguler, makanya garansinya hanya 12 bulan saja ya Mas ya. Tapi itu cukup lama dan cukup baik. Berikut terdapat dua jenis garansi yang ada pada produk lens, yaitu berupa kartu garansi, kartu secara fisik ya, secara fisik di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan yaitu kartu e-warranty atau cardless ya, tanpa kartu ya. Betul. Online lah ya. Iya. Nah untuk warranty card sendiri terdapat ada dua jenis. Untuk yang reguler ada di bagian atas, yaitu berwarna abu-abu cerah dan juga ada list hijaunya, itu untuk masa garansi 12 bulan. Di bagian bawahnya terdapat warranty premium dengan kategorinya dia hitam, ada list merahnya. Itu 24 bulan. Lalu berikutnya e-warranty. Nah, e-warranty ini setiap konsumen yang membeli produk lens pastinya bisa mendapatkan e-warranty dengan cara yaitu pada saat pembelian mendaftarkan namanya dan juga nomor HP yang masih aktifnya, nomor handphonenya didaftarkan di optik tempat yang order lensa ke lab ke Timur Rayanya yang didaftarkan ya. Iya. Nah, setelah bertransaksi, maka teman-teman bisa mengakses e-warranty-nya seperti apa, yaitu dengan cara mendownload aplikasi Timur Raya di Play Store Android ya, platform Android. Setelah download, teman-teman bisa membukanya, bisa dengan mengisikan ID, bisa juga tidak ya Mas ya. Karena ada beberapa yang bisa digunakan dengan login, ada beberapa juga yang tidak perlu login. Nah untuk e-warranty ini tidak perlu login, khusus untuk e-warranty ya. Ya, jadi bisa teman-teman langsung klik di bagian e-warranty-nya, lalu isi nama teman-teman siapa, anggap Mawar, lalu nomor handphonenya di nomor berapa teman-teman miliki yang saat waktu didaftar ya. Betul, pastinya masih aktif ya. Setelah itu diklik download. Ya, download. Nah, setelah terdownload, teman-teman akan mendapatkan file berupa PDF, Mas. Format PDF. Biasanya tercantum rincian jenis lensa, nama, dan data semua ukuran yang terkait dengan lensa. Betul. Nah, dari situ teman-teman bisa membawanya mungkin ke optik tempat teman-teman membeli kacamata tersebut untuk mengklaim perihal coatingnya ya Mas ya. Tidak perlu di print Mas Ivan. Itu kalau misalnya teman-teman sudah klik download dan filenya ada di handphone, tinggal tunjukkan saja ke pihak optik ya. Soft copy-nya itu itu sudah bisa kita tangani nanti. Baik. Kita terima ya. Ya, jadi teman-teman tadi kita sudah membahas secara detail, secara rinci mengenai Freeform Starter dan Freeform Dojo. Betul. Mulai dari teknologi, desain, terus kesediaan coating, material, dan lensa berubah warna serta garansinya ya. Betul, itu kita udah bahas secara detail.
Baik, bagi teman-teman yang ingin mungkin ada pembahasan yang terlewat atau ada yang kurang dipahami, bisa langsung tanya atau tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita akan jawab secara langsung nanti. Nah, untuk kesimpulannya mungkin Mas Ivan, untuk lensa Dojo ya. Maaf, starter dulu ya. Starter ya. Untuk lensa starter ini yaitu diperuntukkan untuk konsumen yang sudah pernah menggunakan lensa progresif dan dia bisa mengcover untuk lensa sederhana, Mas. Ukuran simpel ya. Ukuran simpel, dan juga dia memiliki material 15, 16 dan 167. Dan juga untuk konsumen yang mempertimbangkan harga ya. Oh iya, betul. Untuk mempertimbangkan harga. Tapi walaupun harganya ekonomis, kualitasnya masih tetap terjangkau karena freeform ya. Kemudian di Freeform Dojo ini adalah sama teknologi freeform juga dengan desain optimal clarity yang konsen terhadap ketajaman penglihatan. Nah, di Freeform Dojo juga memiliki kategori pilihan ya untuk East dan West. Jadi maksudnya kalau East itu untuk asumsi untuk si pemakai yang memiliki hidung tipe Asia. Kalau misalnya yang West itu untuk konsumen yang diasumsikan memiliki hidung yang tipe Eropa, mancung gitu. Nah, terus juga tadi sudah menggunakan teknologi freeform, desain optimal clarity dan pilihan East dan West. Ini juga mempengaruhi ukuran yang kompleks. Jadi untuk konsumen yang memiliki ukuran silinder maupun yang ukuran dan mulai kombinasi lah. Lebih tinggi. Baik, kesimpulan tadi udah kita bahas. Untuk itu kita mohon mundur. Oke, pamit. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan pesan baiknya, semoga teman-teman terus menjaga kesehatan, terus beraktivitas, jangan lupa mencuci tangan baik sebelum dan sesudah beraktivitas. Jaga jarak 1-1,5 meter. Ikuti instruksi pemerintah. Tetap di rumah dan jaga atau teruskan pola hidup sehat. Terima kasih dan bye.